Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu berbahagia dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces. Dan ini adalah bacaan cinta, general love reading, bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena banyak energi yang terbaca di sini. Dan ini untuk yang single maupun sudah yang dealing, yang sudah ada seseorang yang dealing dengan kalian. Oke. Sudah ada kartunya, thank you. Thank you. I need some more untuk my dear Pisces. Wow, keren. Ada mask, topeng. Suruh buka topeng. Ada lagunya tuh. Oke. Not showing true feeling, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Oke, untuk kalian yang berzodiak Pisces yang masih pakai topeng, either kalian yang pakai topeng atau orang yang dealing dengan kalian yang pakai topeng, oke. So jangan protes dulu karena ini energinya bisa terbolak-balik. Kalau itu yang terjadi ya bukalah topeng kalian ya. Karena ini indikasinya ada orang yang lagi pakai topeng nih saat ini, either kalian yang Pisces atau orang yang dealing dengan kalian yang pakai Pisces. So dari tadi dari tadi dia nyanyi buka dulu topengmu. Kayak bisa aja, tahu aja itu lagu. Oke. Oke, nggak usah pakai topeng ya Pisces. Memang kadang-kadang itu sih yang terjadi di seorang Pisces dalam sebuah hubungan percintaan ya. Pengen terlihat tidak pengen terlihat lebih baik di depan orang tersebut, padahal nggak usah, terutama yang maskulin nih, divine maskulin nih, yang cowok-cowok nih. Jadilah diri kalian sendiri Pisces, nggak usah pakai topeng, ntar juga ketahuan, ntar juga kebuka tanpa kalian buka sendiri gitu. Terus kalau udah kelihatan aslinya dan orang tersebut masih tetap mau terima kalian, so seharusnya dia bisa menjadi orang yang bisa kalian handalkan dalam sebuah hubungan ya. Mau cari yang gimana lagi Pisces? Kalau orang itu sudah tahu buruk-buruknya kalian, sudah tahu bagaimana warna-warni di dalam diri kalian, dia masih terima kalian, berarti kan dia orang yang tepat. Tapi masih aja beberapa dari kalian pakai topeng gitu, nggak menunjukkan perasaan yang sebenarnya juga. Oke. Yang selanjutnya ada X ya. Iya. Kampak, bukan X mantan, bukan X. Kampak. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Beberapa dari kalian yang Pisces abis putus, lagi putus, mau putus, pokoknya ada break up di situ, ya nggak apa-apa. Kenapa aja sih? Pertanyaannya kenapa? Apakah karena kalian pakai topeng atau dia pakai topeng tuh akhirnya ketahuan sih? Ya seharusnya dari pertama topengnya dibuka aja, oke? Ada twin flame. Yin yang Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Oke, ada twin flame. Untuk kalian yang Pisces, saya mau kasih tahu sedikit. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, terserah lah ya. Apa itu twin flame? Oke, di dalam hubungan, kalau secara tarot itu ada hubungan yang paling bawah itu bilangnya karmic relationship. Hubungan yang terjadi karena memang harus terjadi dan kalian harus belajar dari hubungan tersebut. That's karmic. Itu yang namanya karmic relationship. Di tingkatan yang kedua ada soulmate relationship. Soulmate relationship adalah relasi yang
memang sudah dipersatukan oleh semesta karena memang kalian cocok satu sama lain, kayak dua puzzle. Yang begini sama yang begini krek. Nah, itu kayak gitu. Puzzle yang disatukan menjadi satu kesatuan itu adalah soulmate. Yang ketiga adalah twin flame. This is different dan ini tricky. Kenapa tricky? Kadang-kadang orang yang berada di twin flame relationship merasa ini harus disatukan, ini memang sudah semesta yang menyatukan, bla bla bla, harus. Please, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Karena twin flame tidak semanis soulmate. Ya, in fact, tidak semanis soulmate. Twin flame itu adalah dua orang yang sangat berbeda, tapi berjalan beriringan di kehidupan. Bisa jadi satu ya, tapi bisa juga tidak. Karena memilih untuk tidak. Karena hubungannya bisa tidak romance, bisa guru sama murid, bisa dua sahabat, bisa kakak adik, kayak gitu, bisa. Twin flame itu seperti itu. Dua orang yang berbeda tapi berjalan bersama-sama. That's not soulmate. Tapi banyak yang berpikir pada saat mereka menemukan twin flame atau orang yang katanya itu adalah twin flame, terus berpikir bahwa saya tidak bisa pergi dari orang itu, saya harus bersama karena semesta menghubungkan secara langsung, secara magnetik, selalu ketemu, selalu, iya, betul. Tapi itu pilihan kalian untuk bersamanya atau tidak, karena hubungannya tidak selalu manis. Walaupun kalian bisa membaca pikiran satu sama lain mungkin, bisa berkomunikasi tanpa bersuara mungkin, saling tahu. Tapi soulmate juga begitu kok, kalau kalian sudah punya hubungan yang solid, bondingnya solid juga justru lebih klop, karena kalian saling mengisi. Tapi twin flame adalah dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. So jangan terjebak dalam kata-kata yang seperti itu, atau term-term yang seperti itu, karena nanti akhirnya kalian nggak realistis. Oke, lanjut dengan palm tree. Stability, security, permanent, growth, endurance, and flexibility. Oke, untuk sebagian dari kalian yang Pisces berada dalam keadaan yang stabil, tentu saja berbeda dengan yang itu tadi ya. Jadi ini beberapa grup, beberapa orang yang menonton ini itu tersebut satu persatu. Bisa di-combine, bisa, tapi mungkin tidak related semua gitu ya. Tapi ada yang stabil nih, stabil dalam hal percintaannya, which is good, oke. Dan ada juga yang ini, lightning. Lightning nih biasanya kayak the tower ya, kalau di kartu yang tarot yang lain. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, unreveal, and transformation. Ada hal-hal yang mengejutkan di dalam kehidupan percintaan kalian. Pisces, baik yang masih single maupun yang sudah punya pasangan. Kita buka aja kartunya ya, biar nggak penasaran. Oke. Thank you. Oke, sebentar ditunggu. Thank you. Masih satu lagi ya. Oke. Kenapa 4? Semua, ya udah semua. Gimana caranya kalau semua? Gini. Dan kurang dong. Ya udah. Ya udah satu lagi lah. Satu lagi atau dua lagi. Oke. Baiklah. Oke. Ada the judgment, ada judgment yang tidak terbalik ya. Ada enlightenment, ada pencerahan dalam hubungan percintaan kalian. Apa yang tadinya terasa abu-abu atau mungkin masih gelap, belum kelihatan pencerahannya, dan sudah ini akan terjadi atau mungkin sudah terjadi ya. Kalian yang Pisces. Karena orang per orang tentu saja berbeda jalan hidupnya, anyway, busway yang sudah terjadi
apapun itu diterima aja ya, itu pencerahan yang memang sudah disiapkan semesta untuk kalian. Karena saya mengerti kenapa saya harus bilang begitu, karena kartu keduanya adalah the judgment, apa ini namanya, justice yang terbalik. Kalau kalian merasa tidak adil atau ada ketidakadilan di antara kalian, entah dia yang ngerasa gitu, entah kalian yang ngerasa begitu, ya dibalikin aja ke keadaan yang sebenarnya. Makanya tadi bilang jangan pakai topeng ya kan, nanti jadi nggak adil untuk semua. Oke, lanjut dengan Knight of Salice. Masih ada yang bisa diperjuangkan dari hubungan ini, masih ada kesempatan itu. So perjuangkan lagi cinta kalian kalau memang itu patut untuk diperjuangkan ya. Kalau memang dia tidak toksik, diperjuangkan lagi Pisces. Nggak usah mikir macem-macem, nggak usah pakai topeng, nggak usah. Perjuangkan aja. Aduh, ada yang teriak tuh di situ. Nggak mau Mbak Lucy, soalnya dia orangnya begini-begini. Ya kalau toksik ya nggak usah. Saya tidak bicara tentang toxic relationship ya, tidak bicara tentang toxic people. Saya bicara tentang kalau memang perlu diperjuangkan, kalau memang berharga untuk diperjuangkan, ya perjuangkan gitu. Oke, so ini perlu diperjuangkan untuk percintaannya. Lanjut dengan Eight of Wands yang terbalik. Kalian yang menunggu kabar dari seseorang, dan ini seseorang yang mungkin baru break up sama kalian, baru putus sama kalian, atau udah lama putus sama kalian. Intinya orang yang bukan baru ini sih, orang lama ya. Ini sih energinya gitu. Nungguin kabar dari dia, apakah akan ada, nggak ada. Dia juga pakai topeng, jadi dia nggak mau ngabarin kalian, gimana dong, kalian sama-sama. Ada Queen of Wands-nya terbalik. Untuk beberapa dari kalian yang masih mikirin orang lama, apakah dia mikirin kalian? Iya, dia mikirin kalian, tapi untuk bersama-sama kalian lagi ya mikir-mikir juga. Sama seperti kalian juga mikir-mikir, masa mau balik lagi ke keadaan yang dulu, ke keadaan yang enggak stabil gitu. Padahal ada tadi tentang stability, palm tree itu tentang stabilitas yang kalian perlukan gitu. Untuk Pisces, kalian butuh kestabilan. Jadi kalau emang masih mikirin yang lalu-lalu, orang-orang yang lama, nggak akan stabil sama dia gitu. Jadi ya biarin aja, dia nggak ngabarin, dia ya lebih baik toh. Lebih baik kalau memang harus pisah ya completely pisah gitu. Jangan dipikir-pikirin lagi, oke? Ada Ace of Swords yang terbalik sih. Ya iyalah, masa lalu itu pada saat itu terlihat bagus. Kalau sekarang nggak terlihat bagus ya memang takdirnya gitu loh. Please jangan nyalahin apapun, jangan nyalahin pihak ketiga, jangan nyalahin keadaan, karena ini di tangan kalian sih. Semuanya kalian yang bikin gitu. Kalau ada ketidakadilan, please ngaca. Mungkin kalian loh yang tidak adil sama dia. Oke, tidak semua Pisces seperti itu. Ada juga yang terbalik, dialah yang tidak adil sama kalian, dialah yang menentukan, oke? Tapi di sini saya lebih nekanin ke kalian divine masculine-nya ya. Saya ngelihat yang toxic tuh divine masculine-nya ya. Mau Pisces kayak atau enggak, pokoknya yang cowoknya nih yang toxic ya. Karena bisa aja cowok yang toksik, di bacaan yang ini cowoknya yang toksik, bukan yang perempuan ya. Bukan saya ngebelain perempuan, kan saya bilang di sini di bacaan yang ini. So cowoknya yang nonton ini mau dia Pisces kayak bukan Pisces kayak toksik. Kalau toksik ya kalian dong yang harus menentukan apakah kalian mau toksik terus atau enggak gitu. Hanya kalian yang bisa merubah diri kalian. Kalian nggak bisa merubah orang lain untuk menjadi seperti yang kalian mau. Tapi kalian bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih positif gitu. Oke? Lanjut dengan Seven of Wands. Seven of Wands yang di sini bicara tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, sebenarnya kalian tahu apa yang akan datang. Dari indikasi pertama udah tahu apa susahnya, apa yang akan kalian hadapi, bla bla bla, kalian sudah tahu.
Kalian sudah mempersiapkan itu. Tapi kalau pada akhirnya mungkin menyakitkan karena kartu selanjutnya juga seperti itu, ya enggak sih. Enggak sih, kalian udah tahu. Definitely kalian sudah tahu apa yang terjadi di percintaan kalian yang kali ini. Karena dari depan kalian sudah bisa merasa. Kalian sudah tahu ini bisa dibawa kemana, mau dibawa kemana. Ada Six of Swords-nya juga terbalik gitu. Jadi ya memang sebenarnya kalian bisa tahu sebelum itu terjadi, bukan jadi cenayang juga. Karena indikasinya udah ada, tanda-tandanya udah ada gitu. Mungkin itu yang menyebabkan kalian pakai topeng atau dia yang pakai topeng. Karena sebenarnya udah tahu, tapi pengen diterusin, tapi pengen diusahakan. Bisa, usahain aja, apa sih yang tidak mungkin? Segala sesuatunya mungkin, segala sesuatunya bisa terjadi. Cuma ya kalau memang semesta tidak mendukung dan itu bukan buat kalian, ya nggak akan pernah buat kalian gitu. Tetap aja ada hal-hal yang tidak yang di luar apa yang bisa kalian hadapi atau apa yang bisa kalian inginkan gitu. Bahkan kayak saya bisa baca tarot dan so many times saya bisa tahu apa yang akan terjadi, tapi apakah saya bisa menghindari? Enggak. Ya kan, saya tahu tapi tidak bisa menghindar. Ya memang jalannya seperti itu gitu. Thank you. I need some more, please. Kita lihat yang berikutnya apa pesannya. Oh, thank you. Udah ya. Ada Two of Swords sih. Masih terjebak di antara dualisme pikiran kalian, emosional kalian, apakah ya atau tidak kayak gitu. Oke. Seperti yang saya bilang, di depan ada enlightenment, so ada pencerahan nantinya. Kalau sekarang masih ada di posisi mendua, bingung atau bagaimana, ya udah hadapin aja ya. Kadang-kadang memang kita ada di situasi yang mengharuskan kita memilih ya. Tapi udah pilihlah yang sesuai kata hati kalian. Kalaupun pilihannya itu pada akhirnya salah, ya itu resiko yang harus diambil. Karena apapun itu, memilih atau tidak memilih, tetap ada resikonya. So, kalau kalian dihadapkan pada dua pilihan yang menurut kalian dua-duanya sama-sama punya resiko, tetaplah memilih. Karena kalian tidak memilih pun ada resikonya kan. So, menurut saya sih tetap harus dipilih, Pisces, harus. Oke? Pilih aja yang sesuai dengan hati kalian. Didoakan dulu, itu lebih baik. Oke? Lanjut dengan Eight of Pentacles. Beberapa dari kalian berada dalam situasi yang kacau balau, tapi dalam tanda kutip ya. Karena kacau balau yang ini belum tentu tidak menyenangkan. Ada kacau balau yang menurut kalian biasa-biasa aja. Memang sudah seharusnya kacau balau. Karena banyak sekali hal yang kalian hadapi. Dan itu mempengaruhi pikiran kalian, emosional kalian juga. Dari mulai pekerjaan, karir, bisnis, percintaan, keluarga dekat, sahabat, teman-teman, apapun itu. Oke. Itu jadi bahan pertimbangan kalian, bahan pemikiran kalian, my dear Pisces. Ada Four of Pentacles. Beberapa dari kalian yang Pisces nge-keep banyak hal, di-keep sendiri, nggak mau di-share, bahkan dengan orang yang dekat dengan kalian. Kenapa? Kenapa masih di-keep sendiri? Takut dia nyakitin, takut dia ngambil terlalu banyak dari kalian. Ya itu pilihan sih. Buat saya, pilihan kalian adalah yang paling tepat untuk kalian. Saya tidak akan bisa memilihkan untuk kalian. Pun kalau kalian personal reading sama saya cuma kasih ini loh yang terjadi, ini loh clue-nya, ini loh side-nya, tanda-tandanya dan apapun itu. Tapi pilihan tetap ada di tangan kalian. Tetap di tangan kalian.
Ya, my dear Pisces. Lanjut dengan Three of Cups sih. Banyak hal yang bisa kalian kerjakan bersama-sama dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kalian, yang satu visi dan misi dengan kalian. Banyak hal. Jadi kalaupun percintaannya agak-agak sedikit complicated, tapi toh kalian bisa berbahagia dengan orang yang memang dekat dengan kalian dan mencintai kalian dan juga support kalian gitu dalam banyak hal. Okay? That's a good one. No. Yang selanjutnya apa pesannya? Thank you. Oh. Ten of Cups. See? Dari pertama saya bilang kalian punya banyak cinta. Tapi yang kalian kekepin, yang kalian keep justru hal lain loh. Hai. Gini aja deh. Coba kalian berpikir lebih secara open wide, terbuka, secara lebih terbuka deh Pisces. Melihat hal-hal yang di luar apa yang kalian pegang itu terus ya. Karena di luar sana banyak hal yang buat kalian sebenarnya dan membuat kalian bahagia. Kalian hanya terpaku sama dua hal, yang ini atau yang ini, sementara ada banyak hal lain yang buat kalian juga gitu. Sayang. Kesempatan kadang-kadang nggak datang dua kali, bukan kadang-kadang. Kesempatan memang tidak datang dua kali. So kalau memang itu ada kesempatannya dan itu di luar dari dua hal yang masih kalian bingungin, ya kenapa enggak, ada opsi lain kok gitu. Secara sederhananya gini, kalian berada di dua pilihan, A atau B. Tapi sebenarnya ada C, D, E, F, G, H, I, J, A itu. Yang di luar sana yang bisa kalian ambil gitu loh. Dalam hal percintaan seperti itu. I'm not talking about kalian ada di dua pilihan, si A atau si B. Nggak gitu juga. Ini kadang-kadang bukan tentang orangnya, tapi tentang situasinya. Situasi percintaan yang ada dalam kehidupan kalian. Dan pilihan tentu saja ada di tangan kalian. Pisces. Ten of Cups-nya tidak terbalik, tapi Nine of Cups-nya yang terbalik. Sih indikasinya jelas banget gitu. Kalian hanya terpaku pada hal-hal yang di depan kalian, tapi kalian lupa banyak hal lain yang bisa kalian pilih gitu. Bisa kalian pikirkan lagi gitu. Nggak cuma dua ini aja gitu loh. Oke. Nih ya, Queen of Swords-nya terbalik. King of Swords-nya tidak terbalik. Sih. Dari pertama saya bilang I'm talking about divine masculine. Not because ini cowok, ini cewek ya. Not because of that. Tapi memang kenyataannya kartu yang keluar juga seperti itu ya. So I'm talking about Pisces yang maskulin, atau kalau kalian feminin ya, kalian Pisces yang perempuannya dealing dengan seseorang yang jadi cowoknya itulah ya. Cowoknya itulah yang lebih tadi mungkin toksik, mungkin pakai topeng dan lain sebagainya, menyembunyikan sesuatu gitu. Kalau memang itu yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian Pisces, ya gimana caranya kalian keluar dari situasi yang seperti itu gitu loh. Karena nggak bagus nantinya, nggak ada ketulusan di dalam hubungan tersebut. Itu akan in the future juga akan berdampak gitu. Ya, oke, saya harus buka kartu selanjutnya enggak? Masih ya, oke, masih. Saya buka Good Tarot aja lah ya. Kadang-kadang bisa panjang bacaannya dengan kartu sedikit, tapi kadang-kadang harus ada lagi kartu-kartu yang terbuka ya. Oke, so thank you. More, no more. Biasanya Good Tarot saya pakai untuk jawaban ya atau tidak, tapi kali ini enggak. Hanya tentang
message atau pesan yang harus disampaikan. Oke. Ada messenger of air. Oke. Ada pesan yang akan disampaikan oleh seseorang, tapi saya nggak ngelihat bahwa orang itu kalian tunggu ya. Jadi memang yang ini tidak ditunggu, tapi nanti akan ada datang ya. Oke, makanya saya bilang tadi ini nggak tentang dua sih, karena ada banyak-banyak yang lain-lain nanti. Baik itu tentang orang, baik tentang situasi. Tapi kalau yang ini bicara tentang orang yang mungkin bukan ada di antara dualisme yang ada di dalam diri kalian itu, tapi orang lain yang akan memberi kalian kabar. Dan itu memberi kalian sedikit pencerahan sih ya. It's a good things, sesuatu yang baik, sesuatu yang, ini adalah Five of Fire ya. Sesuatu yang akhirnya terbuka atau bahkan bisa membuka pikiran kalian. So, orang tersebut memberi kalian pencerahan, mungkin memberi kalian advice mungkin, dan hal-hal yang akhirnya membuka pikiran kalian gitu. Dan itu nggak bikin kalian sakit hati karena mungkin cara penyampaiannya bagus. Dan ya kalau itu yang terjadi, coba buka pikiran kalian, buka hati kalian, Pisces, untuk menerima ya semacam saran atau apapun itu dari orang tersebut ya. Oke, ada the Chariot sih, ada movement, ada pergerakan dari sesuatu ya menuju sesuatu yang lain. Dan pergerakan the Chariot itu nggak pernah pergerakan yang stuck terus akhirnya nggak kemana-mana. Ini pergerakan yang signifikan dan merubah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian. Perubahan yang kalian bisa ambil sebagai sesuatu hal yang positif dan akan mengubah hidup kalian. So, the Chariot bicara tentang hal tersebut. Oke. Ada Page of Fire. Ini juga saya nggak melihat sebagai sesuatu hal yang negatif. Ini sebagai sesuatu hal yang positif, di mana pada akhirnya ketika kalian sudah menerima semua ini sebagai bagian dari takdir kalian, kalian ngerasa, oh oke, fine. Jalan saya memang seperti ini. Oke, dilakuin aja, dijalanin aja dengan perasaan yang lebih enak dibandingin sebelumnya. Karena sebelumnya yang dirasa adalah injustice ya, nggak ada keadilan nih untuk saya gitu. Padahal ada pencerahan di situ. Nah, pencerahannya itu datang dari seseorang yang mungkin makan tidak terduga, mungkin bukan yang sehari-hari ada di dalam kehidupan kalian, Pisces. So, tetaplah terbuka menerima pendapat orang ya, walaupun jangan dengerin kata orang terus juga. Kadang-kadang Pisces suka dengerin kata orang terlalu banyak, jadinya lupa harus memilih-milih gitu ya. Oke, in a way ini bagus, ada pergerakan, ada movement, ada sesuatu hal yang luar biasa di depan sana dan akhirnya membuat kehidupan percintaan kalian menjadi lebih baik. That's a good thing. Oke, lanjut dengan Whisper of Love. Untuk penutupannya, beberapa Whisper of Love saya akan buka ya. Thank you. Semoga ada pesan yang bisa diambil dari situ. I need one more. Good. Simple acts of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Untuk orang-orang sekitar kalian, tetaplah kalian berbuat baik ya. Walaupun yang lain gak baik, gak apa-apa, tetaplah berbuat baik saja. Karena itu akan mempengaruhi segalanya, oke? Do something for someone, give your attention to another. Lakukan sesuatu untuk seseorang, mungkin orang yang kalian cintai ya, kalau itu normal ya. Tapi mungkin justru untuk orang-orang yang di luar yang kalian pikirkan, yang tidak sedekat itu mungkin sama kalian. Do something for them ya, for her or for him ya. Karena I'm talking about, aku
saya melihat seseorang yang datang dalam kehidupan kalian itu bukan untuk menjadi pasangan, tapi untuk memberikan pencerahan gitu loh. So, berbuat baiklah kepada dia, do something for dia gitu lah, orang tersebut yang tadi saya sebutin di Good Tarot-nya ya. Lanjut, look to your inner strength, you are stronger than you realize. Lihat ke dalam diri kalian, kalian tuh sebenarnya kuat, cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Walaupun kalian ngerasa, aduh kayaknya nggak mungkin, no, everything is possible. So, nggak ada yang impossible, nggak ada yang tidak mungkin, segala sesuatunya mungkin. Oke. So, my dear Pisces, sekian aja ya bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Semoga resonate. Apapun itu, tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu baik ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.